Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nugroho Pujianto, SPD, calon guru penggerak angkatan 11, tempat kerja di SMP Negeri Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Raden Mas Suryadi Suningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia di tahun 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki banyak keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berikut ini ada 6 pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik teladan, sikap, karakter, dan perilaku. Karena murid belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar sesuai potensi minat dan bakatnya. Kedua, petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, dan kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak. Ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan zaman, karena kedua ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak, seperti halnya sisi mata uang. Seorang anak telah memiliki alamnya, seperti halnya potensi, bakat, kemampuan yang unik dan berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendak. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan menyamarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti. Olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur, sehingga murid dapat menggapai kebijaksanaan. Keenam, menghamba pada anak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidik dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Kesimpulan modul 1.1. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan anak adalah yang berbeda-beda sesuai kodrat dan fitrahnya. Di mana guru menjadi gagal jika dalam melakukan pembelajaran tidak memberikan rasa bahagia dan percaya diri murid.
membungkam rasa ingin tahunya murid, dan tidak menguatkan semangat kompetensi murid. Guru diibaratkan sebagai petani harus mampu memfasilitasi penciptaan ekosistem tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan koneksi antar materi. Yang pertama, apa yang selama ini saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Selama ini saya masih mengukur murid dengan penggaris saya sendiri, di mana saya masih menganggap bahwa keberhasilan murid dalam pembelajaran adalah sesuai keinginan dan kemauan diri saya. Selama ini pembelajaran di kelas saya hampir tidak pernah membuat kesepakatan kelas, tapi saya memberikan aturan-aturan sesuai dengan keinginan saya dalam pembelajaran. Selanjutnya, selama ini saya percaya bahwa suksesnya atau keberhasilan pembelajaran adalah terjadinya transfer pengetahuan, transfer knowledge, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya dan mengerjakan tes maupun ujian yang diselenggarakan di sekolah dengan nilai yang bagus. Selama ini juga saya masih menggunakan cara dan metode yang menurut saya bagus dan saya terapkan di seluruh kelas yang saya ajar. Saya juga terkadang memberikan hukuman kepada murid jika tidak mengerjakan tugas atau tidak sesuai dengan aturan yang saya tetapkan. Dan selama ini juga saya belum memperhatikan gaya belajar saya, gaya belajar siswa dan kesiapan belajar murid. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah mengenai pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya lebih memahami dan kemudian akan memperhatikan dalam memulai pembelajaran murid menurut kodratnya masing-masing murid yang saya didik. Saya selalu membuat kesepakatan kelas dengan pertanyaan terbuka, di mana hal tersebut menumbuhkan kesadaran diri murid, sehingga timbul inisiatif tanpa paksaan apapun, sehingga murid melakukan sesuatu apa yang disepakati bukan karena takut hukuman, tapi murid melakukan tersebut akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pemikiran saya bahwa dalam pembelajaran adalah bukan seperti mengisi air dalam bejana, namun membantu bunga untuk tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri. Saya dengan mengawali adanya asesmen diagnostik untuk menentukan gaya dan kesiapan belajar murid sehingga dalam pembelajaran bisa setara, nyaman, dan sesuai kebutuhan murid. Yang selanjutnya saya akan merubah metode mengajar yang disesuaikan gaya dan kesiapan belajar murid melalui data yang diambil pada asesmen awal. Dan yang terakhir, saya selalu memberikan penguatan dan arahan seperti halnya filosofi ing madya mangunkarsa Buri Handayani. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang pertama kali saya lakukan adalah terus belajar hal baru dan berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus belajar dan berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang pembelajaran yang sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, pengajar praktek, dan teman-teman calon guru penggerak lain. Saya juga harus bisa menjadi tauladan bersikap, memberi semangat, serta memberikan dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan, tolong-menolong, dan setiap kegiatan yang ada di sekolah. Dan dalam mengawali pembelajaran, saya harus mengawali pembelajaran dengan melakukan asesmen diagnostik dan melakukan refleksi di akhir pembelajaran serta umpan balik agar pembelajaran itu lebih bermakna. Terakhir, menjadi fasilitator dengan sepenuh hati dalam pembelajaran atas kebutuhan belajar murid. Demikian koneksi antar materi. Terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.